Ya, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Pak Aan? ya silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan dosen yang sudah memberikan waktunya untuk saya untuk menjelaskan tentang penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin pada P5 PPRA. Di sini saya mengambil tema bangunlah jiwa dan raganya, topiknya bullying di lembaga pondok pesantren. Proyek akhirnya yang diharapkan adalah mengedukasi bullying terhadap para santri. Capaian pembelajarannya terkait dengan dimensi dan elemen memang tidak saya catatkan di sini. Untuk tujuan profil pelajar Pancasilanya yang ingin dicapai adalah terbiasa memahami persamaan dengan orang lain dan mampu menghargai adanya perbedaan dengan mengutamakan manusia. Berikutnya yang kedua, terbiasa memahami persamaan dan sudut pandang orang lain ataupun kelompok lain. Itu tentang tujuan profil pelajar Pancasilanya. Sedangkan capaian pembelajaran untuk tujuan profil pelajar Rahmatan lil Alamin, santri atau murid dapat memahami pentingnya bersikap dan berperilaku yang mencerminkan akhlak mulia, baik terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga alam semesta. Serta peduli untuk merawat lingkungan sekitarnya dengan berdasarkan kearifan lokal dan ajaran agama. Karena terkait dengan bullying, maka pengenalan materinya adalah apa itu bullying. Di sini lebih membahas tentang bullying di pondok pesantren, maka pengenalannya adalah bullying atau sikap yang tidak baik yang pernah dilakukan santri di pondok pesantren terhadap teman-temannya. Berikutnya lagi terkait dengan sikap tindakan bullying itu biasa dilakukannya oleh berupa adanya umpatan, meledek, atau yang lainnya. Ada juga yang sikap nonverbalnya itu adalah memukul, menendang, bahkan sampai menyakiti orang lain. Biasanya perilaku bullying ini dilakukan oleh teman sebayanya bisa jadi, atau yang senior di atasnya juga bisa jadi, atau bahkan adik kelasnya sendiri juga bisa melakukan bullying. Itu terkait dengan alur pengenalannya. Untuk materi tindakan aksinya seperti pertama adanya penyadaran terhadap untuk yang aksi ini tidak saya buat di slide-nya Bu. Jadi saya buka sendiri untuk dari LK10. Itu diantaranya aksinya adalah penyadaran adanya bullying terhadap para santri yang ada di pondok pesantren itu melalui diskusi, adanya kegiatan kreatif yang dilakukan oleh santri terhadap pemahaman adanya bullying, nanti terkait dengan adanya video yang membahas tentang bullying di pondok pesantren itu bisa ditampilkan kepada santri bahwa bullying di pondok pesantren itu bentuknya seperti ini. Nah, itu ada juga seperti itu. Ada yang tindakan aksinya berupa main peran atau peran main. Nah, itu nanti lebih kepada santri dibuat seperti video pendek atau anak bermain peran untuk melakukan tindakan aksi adanya tindakan bullying. Itu berikutnya lagi ada tindakan berupa kampanye. Berupa kampanye ini nanti ya pembuatan postur bahwa stop bullying atau bahwa bullying itu menyakiti orang lain, karena dampak dari bullying itu banyak sekali. Di antaranya dampak bullying itu bisa berupa fisik yang nanti terus kejiwaannya terganggu. Kalau fisik itu bisa jadi anak tersebut tidak akan kuat di pondok pesantren. Salah satu faktor saya mengambil tema bullying ini di pondok pesantren karena di desa kami ini
desa tidak besar, tapi ada 4 pondok pesantren yang berdiri di desa kami. Akhirnya saya mengambil inisiatif untuk bullying di pondok pesantren ini karena beberapa santri yang kadang tidak kuat di satu pondok itu cepat sekali memutuskan untuk pindah ke pondok yang lain. Ada yang alasannya salah satunya adalah bentuk bullying ini. Padahal bullying ini sebenarnya kalau di tempat kami di pondok pesantren ini memang tidak hitam di atas putihnya tidak ada Bu, tapi bentuk pencegahannya, bentuk anak dinasehatin itu ya tidak kurang gitu. Cuman yang terjadi di lapangan anak itu masih ada yang seperti itu. Kadang bullying bentuk ejekan saja ada yang tidak kuat. Apalagi kalau nanti sampai ada yang barangnya hilang kayak gitu. Barang hilang itu kayak sudah jadi apa ya? Kayak sudah jadi sunahnya di pondok. Padahal saya termasuk guru yang sebenarnya tidak sepakat kalau ya itu kan udah biasa Ustazah kalau pondok di pondok ya bukan jadi dibiasakan gitu karena itu sudah nyakiti anak gitu. Bahkan karena bullying saja ini anak sudah tidak kuat di pondok gitu. Itu beberapa bentuk aksinya. Sedangkan refleksinya nanti anak diajak untuk berdiskusi, berdiskusi tentang adanya bullying. Kenapa bullying ini terjadi di pondok pesantren? Bahkan eh, apa ya? Lebih dominan gitu atau karena kita sering bersinggungan hidup bersama dalam satu asrama itu harus terjadi seperti itu. Berikutnya lagi refleksinya adanya pengalaman bagi siswa bahwa bisa jadi anak yang dibullying itu bisa bisa bercerita, nanti bisa membantu teman yang pernah dibullying oleh teman yang lain gitu. Jadi ada pencegahannya karena memang sudah ada yang pernah terjadi seperti itu. Itu refleksinya, sedangkan kontekstualnya seperti kita ajak anak melihat video atau ke suatu lembaga pondok pesantren yang pernah ada terjadi bullying. Seperti kemarin kayak yang sudah diekspor besar-besaran itu seperti di pondok pesantren Gontor itu bahkan sampai ada yang meninggal. Nah, itu kan bentuk bullying yang sudah fatal sekali itu. Itu sudah se-Indonesia lembaga pondok pesantren pun sudah tahu. Nah, bisa jadi diarahkan untuk melihat kejadian itu. Sedangkan itu beberapa penjelasan dari saya terkait tentang bullying yang ada di pondok pesantren, yang larinya ini lebih kepada mengedukasi santri adanya tindakan bullying di pondok pesantren. Itu saja Bu Nurul dari saya untuk kali ini. Oke. Baik, Ibu Suratmi ya. Ya, Memang PPT-nya sangat ringkas gitu. Maksudnya memang hanya dari sebagian besar yang dipaparkan tadi kayaknya masih tahap kayak latar belakangnya lah gitu. Dan memang latar belakangnya cukup kuat untuk diambil ini ya. Jadi yang pertama dimensi yang diambil itu beriman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa ya Bu ya. Dan berakhlak mulia. Berarti elemen yang diambil itu kan elemen beriman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa itu ada beberapa. Kayak teman-teman tadi ada yang akhlak kepada alam ya. Nah, Ibu lebih ambilnya akhlak kepada manusia. Ya kan, Bu? Oke, habis itu gotong royong. Nah, sudah berapa persen kalau boleh tahu ini udah dijalankan atau belum, Bu? Kalau sesuai dengan Urmer ini memang hitam di atas putih tidak ada Bu. Tapi kalau berjalan itu sudah ada. Berjalan untuk kurikulum merdekanya baru mulai atau udah pernah tahun lalu, Bu? Sudah ada tahun kemarin, tapi hanya kelas 7 dan kelas 10. PPRA, P5 PPRA-nya gimana ketika waktu tahun lalu? Belum ada ada jalan, belum? Bu. Kalau hitam belum. di atas putihnya tidak ada, Bu. Hitam di atas putihnya tidak ada. Tapi kalau sudah praktek itu
ada beberapa Bu, pemanfaatan lingkungan juga sudah jalan. Terus untuk bullying ini bentuknya masih seperti menasehati seperti itu jalan. Cuman hitam di atas putih pembuatan RPP-nya seperti ini belum ada sama sekali. Seperti Bu Susi tadi, saya yang pertama untuk yang PPG untuk PPRA P5 PPRA ini Bu. Oke, baik, baik, baik. Eh, itu mungkin karena ini ya. Jadi maksudnya kan eh mungkin karena ini abstrak ya, Bu. Maksudnya kan akhlak kepada manusia itu kita nggak bisa lihat jelas gitu. Kalau kayak apaan tadi dia memang sangat jelas gitu pemanfaatan bahan bekas. Habis itu kita tahu alurnya seperti apa. Habis itu akan akan ada hasilnya, proyeknya seperti apa jelas. Maksudnya nanti ada hasil proyek yang nampak dari P5 PPRA itu apa. Nah, kalau yang Bu Surami tadi karena lebih ke ya ini ya, maksudnya ini kan sikap ya. Maksudnya jadi kita pas alurnya juga ya saya lihat di LK-nya udah bagus sih. Cuman penerapannya yang mungkin nanti bisa kayak kebalik-kebalik Bu ya. Karena kan ini lagi-lagi sikap. Jadi ya memang ya fokus kita ya paling ya kayak Ibu bilang tadi lah nasihati ini. Tapi walaupun seperti itu harusnya memang ada tim khususnya ya Bu ya. Berarti di sekolah tuh belum ada tim khusus untuk P5 PPRA itu belum ada Bu. Sudah ada sih Bu, tapi nggak dibentuk seperti di kurmer seperti ini nggak ada gitu. Cuma nanti larinya kepada bagian riayah gitu. Nah, itu yang mengurusi soal yang seperti ini Bu. Gitu. Hmm, Bu Nurul, berarti boleh kayak menambahkan Bu Nurul? ya boleh. Nah, istilahnya seperti Bu Suratmi ini, bisa jadi Hmm, pondok itu anak ramah lingkungan gitu. betul betul Sekolah betul. ramah anak gitu gitu. Jadi kan Heeh. dia situ kan masalah sikap. Jadi bisa pondok Hmm. itu menjadi percontohan ramah anak gitu. Jadi sikap anak terhadap anak, pola didik anak itu tujuan targetnya gitu. Jadi Oh, jadi. percontohan sekolah ramah anak gitu. Itu kalau target akhir ya. Oh, baik 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 baik. Oke. Oke, oke, oke. Nah, proyeknya sudah bagus ya, Bu. Nanti tinggal ya maksudnya kalau memang dibilang tadi hitam atas putihnya belum ada, diusahakan kalau memang jadi nanti diterapkan di sekolah atau apa gitu kan. Karena memang yang ikut begini rata-rata ya menjadi contoh lah, contoh dan menjadi apa tuh namanya kalau pionir. Jadi ya yang orang pertama kali yang melakukan ini gitu. Nih, ambil. Bentar ya ibu-ibu, bentar. Ya, jadi Bu Ratmi itu apa target di akhir ditambahkan aja sedikit lagi itu udah bagus. Eh, Kalau yang saya kumpulkan seperti kemarin di koreksi Bu Nurul itu, Bu, siapa Bu Cut itu larinya kepada nanti mengedukasi adanya bullying terhadap santri pada pesantren gitu sih. hmm, ya ya ya. Dia seperti kalau contoh Pak tadi kan target akhirnya kan nampak dia. Iya. Tapi kalau Hmm. target kita yang di Bulu ini Ya bisa juga itu, bisa juga yang Pak Arwan bilang itu juga bisa. Kalau sudah jalan ini sesuai dengan yang kita harapkan kan, pasti akan jadi ramah lingkungan. Pondok pesantren itu ya yang sekolah aman untuk ramah anak, anak. Ya sekolah hmm, ramah anak. Ramah anak, bukan ramah lingkungan, ramah anak. ramah anak. Banyak anak lo nggak kerasan tuh gara-gara kayak gitu juga. Kasusnya macam-macam. Bagus itu topiknya Bu. Kalau untuk pondok-pondok udah mantap tuh mendukung. Di tempat saya ini desanya kecil, tapi pondok pesantren itu ada 4. Jadi ya kadang yang di sini nggak kerasan gitu. Karena gara-gara kasus yang itu sering gini, sering gini.
pindah ke pondok yang satunya sama yang dekat di situ gitu. Apa faktornya gitu? Padahal di sana di sini. Nanti di sini gitu lagi bisa pindah lagi gitu. Itulah makanya kadang perkara sabun yang sering hilang, yang sering kalau anak putra itu pakaian, sandal, ya itu seperti itu. Kayaknya kita harus istirahat dulu. Apa ya? Iya, soalnya udah mau jam 2. Oh iya juga. Ini Pak Hanif lagi ya. Belum ada setengah jam lagi, Pak. Habis ini siapa Pak ini? Pak Hanif, aku mulai Boleh kayaknya di malahan. Enak Ibu Susi. Aku nih sekolahan, anakku sebalik